Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka Allahumma kama amartana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah rabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmatnya. Mudah-mudahan setiap nikmat yang Allah berikan pada kita gunakan sebaik-baiknya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kesungguhan kita untuk mengikuti sunnah-sunnahnya, insyaallah kita diberi syafaatnya pada hari kiamat nanti dan bertemu bersama Rasulullah di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita. Kali ini kita akan mengkaji makalah nasihat-nasihat dari ulama besar, yaitu Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ini dikutip di dalam kitab Hilyatul Auliya. Pada suatu ketika Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah pernah memberikan nasihat kepada salah satu muridnya, yaitu Ali bin Al-Hasan As-Sulami. Qala Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah fima awsa bihi Ali bin Hasan As-Sulami. Nasihatnya diantaranya yang pertama, wahai Ali, alaika biqillatil kalam yalinu qalbuka. Alaika, wajib bagimu wahai Ali, biqillatil kalam, untuk sedikit saja berbicaranya. Yalinu qalbuka, dengan begitu nanti hatimu akan menjadi lembut. Sedikit saja kalam, perkataanmu, dengan begitu nanti hatimu akan menjadi lembut. Perkataan itu mirip seperti barang dagangan. Jadi barang-barang dagangan itu kalau jumlahnya banyak, harganya naik apa turun? Harganya turun. Tapi kalau jumlahnya sedikit, harganya naik. Sekarang lombok lagi mahal apa murah? Mahal, karena banyak yang gagal panen lombok. Jumlahnya sedikit maka harganya naik. Begitu juga dengan perkataan kita. Kalau banyak kita itu berkata-kata yang itu bukan hikmah, asal berkata, maka nilai perkataan kita pun menjadi rendah. Makin banyak kita berkata-kata yang rendah, itu bisa menyebabkan hati kita itu jadi keras. Makanya sedikitkan, kata Sufyan Ats-Tsauri, sedikit pembicaraan, dengan begitu hati kita akan menjadi lembut. Sedikit pembicaraan itu malah akan menyebabkan perkataan itu menjadi mahal. Biasanya kalau di rumah, maaf ini, antara bapak dan ibu, yang lebih ditakuti sama anak itu ibu atau bapak? Kenapa anda ibu, padahal ibu yang melahirkan, yang ngasuh? Iya, karena bapak itu jarang berkata-kata, yang banyak adalah tindakannya. Karena itu maka ada yang mengatakan bahwa satu tindakan itu kadang-kadang itu lebih cespleng daripada 1000 perkataan. Jadi satu tindakan itu lebih cespleng. Kemudian yang berikutnya, wala takun hasidan takun sari'ul fahmi. Wala takun hasidan, janganlah engkau menjadi orang yang hasud, yang dengki kepada orang lain. Takun sari'ul fahmi, dengan begitu engkau akan mudah memahami. Yang menyebabkan kita itu sulit memahami orang lain itu kan karena ada kedengkian di dalam diri kita kepada orang tersebut, sehingga kita jadi sulit untuk memahami orang lain. Maka kita itu dalam mendidik itu akan sulit sekali mendidik dengan baik kalau sudah dipengaruhi oleh unsur suka tidak suka.
Makanya ada sebuah perilaku yang nggak pas, yaitu sifat ilfil. Ilfil itu apa? Il itu sakit, fil itu perasaan. Yang sakit itu perasaan. Nah, kadang-kadang itu tidak masuk akal. Jadi kita lihat orang tertentu tuh bawaannya marah, bawaannya jengkel gitu itu. Masih jauh gitu itu kita sudah jengkel-jengkel begitu. Nah, ilfil itu sebenarnya ya tidak pas juga begitu. Makanya sekali lagi, kalau kita itu bisa menjaga diri kita untuk tidak hasud, tidak dengki kepada orang lain, kita bisa memahami mereka. Kenapa kita susah memahami orang yang menurut kita itu berbuat tidak benar, misalkan pelaku dosa atau pelaku maksiat? Itu karena dalam diri kita itu sudah sudah dengki dulu dengan orang tersebut. Mestinya kan kita dengkinya dengan perbuatannya, mestinya bukan dengan orang-orangnya. Maka orang-orang yang bisa dengki hanya ke perbuatan, tidak ke orang, itu pasti orang hebat. Seperti Rasulullah mencontohkan itu. Jadi Rasul itu ketika dilempari batu sampai kakinya berdarah begitu itu, sampai malaikat pun nawari kalau mau saya balas. Tapi Nabi hanya mengatakan, Allahumma hdi qaumi fa innahu la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayahmu, biarkan saja mereka itu, karena fa innahum la ya'lamun, sesungguhnya mereka itu begitu karena tidak tahu. Makin kita menghilangkan rasa dengki kita kepada orang lain, kemudian kita mau mendengarkan orang lain, ternyata banyak hal-hal menakjubkan yang terungkap. Coba sesekali datang ke penjara gitu, terus dengarkan mereka kenapa sih melakukan seperti itu. Pasti akan banyak hal-hal yang itu di luar dugaan kita. Artinya mereka itu tidak seburuk yang kelihatan di permukaannya seperti itu. Nah, jadi wala takun hasidan takun sani'ul fahmi. Janganlah engkau hasad, dengki pada orang, dengan begitu engkau akan bisa mudah memahami. Nah, yang terdekat kita di keluarga, coba jangan dengki dulu dengan suami kita, dengan anak kita. Coba dengan begitu kita akan bisa memahami. Misalkan pulang terlambat malam gitu, coba jangan dengki dulu gitu loh. Coba sabar dulu, kenapa sih pulangnya terlambat. Jangan terus dengki dulu, ini pasti mampir di warung kopi, pasti penjualnya wanita muda, pasti cantik penjual kopinya. Nah, kan jadi begitu akhirnya. Jadi kita terlalu tergesa-gesa menghukumi, tergesa-gesa menilai, sehingga kita jadi tidak paham gitu itu loh. Karena apa? Belum mencoba merasakan, akhirnya buru-buru, akhirnya jadi tidak paham. Itu seperti orang dikasih soal begitu itu, saking semangatnya nggak dibaca menyeluruh, digarap semuanya, dikasih soal 15, padahal soal yang paling akhir jawablah cukup 10 nomor saja, sudah kadung digarap sampai nomor 14. Kadang-kadang ada soal jebakan seperti itu. Dulu waktu saya kuliah itu sering seperti itu. Nomor 8 tidak usah engkau jawab, udah kadung dijawab semuanya karena tergesa-gesa. Berikutnya kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, wala takun to'anan tanju min alsanin nas. Janganlah engkau menjadi penghujat, maka engkau akan selamat dari lesan manusia. Coba lihat zaman sekarang, orang itu begitu gampang menghujat, tidak seneng menghujat, tidak setuju menghujat. Kan media sosial isinya cuma menghujat orang, sehingga orang ini tidak bisa melihat sisi kebaikan dari yang dihujat. Yang ada itu hanya buruk saja begitu kan ya. Bahkan seakan-akan tuh menghujat itu jadi hobi untuk cari popularitas. Para pendakwah itu ada juga yang kalau tidak menghujat itu justru dia mungkin berpikir kalau aku menghujat jadi penontonnya banyak. Jadi yang menghujat itu viewernya banyak.
Padahal kalau kita jadi orang tidak bisa menghindarkan diri dari menghujat, maka kita pun tidak akan selamat dari lesan manusia. Artinya apa? Kita pun akan diomong, akan dihujat oleh orang yang lain. Jadi negara ini, masyarakat ini itu butuh orang-orang yang mau peduli, berbuat kebaikan, mau mengambil langkah kebaikan, bukan orang yang hanya pandai menyalahkan. Coba di lingkungan kita ini ada banyak, misalkan anak belum bisa ngaji, ada banyak orang belum bisa sholat. Apa terus kalau kita menghujat mereka lalu mereka jadi pada rajin sholat? Kan tidak. Maka daripada kita itu, ini ibarat ada sebuah polusi, daripada kita mengutuk sampah yang berserakan di mana-mana, kita hanya menghujat, mending ambil sapu disaponi gitu kan ya. Mending kita nanam tanaman penghijauan. Lebih baik seperti itu daripada menghabiskan energi hanya untuk menghujat. Berikutnya, wakun rahiman takun muhibban ilan nas. Jadilah engkau orang yang pengasih. Pengasih itu berarti apa? Penyayang, senang memberi. Takun muhibban ilan nas. Nanti engkau pasti akan dicintai manusia. Buktikan saja kalau Anda eman sama orang-orang, suka ngasih, itu pasti akan dicintai oleh manusia. Seperti orang yang ahli sedekah. Orang yang ahli sedekah, walaupun misalkan dia punya karakter buruk, itu lesannya suka maki-maki orang begitu ya. Ini sering saya contohkan. Tapi kalau dia setelah memaki-maki terus dia ngasih duit, orang ya tetap santai aja. Maaf ini misalkan bahasanya agak kasar, habis dia bilang asu celeng terus 200.000 keluar. Habis dia maki orang, maaf lu bangsat gitu kan kasar banget itu. Tapi habis itu yang dimaki-maki kasih 500.000. Kira-kira yang dimaki-maki marah enggak? Ah nggak apa-apa aku dibilang bangsat, yang penting kan 500.000. Tetap dia disayangi oleh orang, kan begitu ya. Tapi maaf loh, ini bukan saya membetulkan orang yang begitu, bukan. Maksudnya seumpama ada orang yang tidak bisa berhenti dari karakter buruk, suka lesannya begitu, tapi dia tetap punya sifat senang bantu orang, tetap disayangi orang. Berikutnya pesan dari Imam Sufyan Ats-Tsauri, wardo bima qasama laka minar rizqi takun huniyan. Wardo, ridolah engkau. Ridho itu terima dengan puas. Bima qasama laka, dengan apa saja yang menjadi bagianmu, minar rizqi, dari rizki Allah, takun huniyan, maka engkau akan jadi kaya. Jadi kalau mau kaya, terimalah dengan puas, dengan marem apapun yang menjadi rizki dari Allah. Karena orang yang ridho dia pasti cukup. Orang-orang yang paling kaya sejatinya adalah orang yang merasa cukup. Orang yang belum merasa cukup berarti dialah yang masih miskin. Berikutnya, wa tawakkal 'alallah takun qawiyan. Bertawakallah engkau 'alallah, kepada Allah, takun qawiyan, maka engkau akan menjadi kuat. Maksudnya bertawakal, serahkan segala urusanmu kepada Allah Subhanahu wa taala dan engkau akan menjadi orang yang kuat. Apa sih hubungannya tawakal dengan kuat? Karena dengan kita menyerahkan urusan kepada Allah kan kita jadi punya backingan, begitu loh ya. Misalkan Anda ini punya backingan orang top, tokoh terkenal, semua urusan Anda serahkan sama backing tersebut, kan Anda jadi sangat kuat. Nah, ketika kita bertawakal, maka semua urusan kita dipasrahke, sudah ada yang ngurus, begitulah kira-kira ya. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah kita kemudian akan menjadi kuat. Orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, kalau dia itu benar-benar tawakal, itu di dalam tafsirnya akan disebutkan begini. Kalau engkau membaca Bismillahirrahmanirrahim, yang pertama, yakinilah betul-betul bahwa kebaikan yang akan kau lakukan hakikatnya bukan kemauanmu, tapi itu adalah kemauan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kan tidak main-main. Yang kita lakukan ternyata bukan karep kita, tapi maunya Allah. Yang kedua, kalau engkau sudah bismillahirrahmanirrahim, yakinlah karena itu kan kemauan Allah, Allah pasti ikut membantu. Nggak mungkin Allah itu membiarkan. Yang ketiga, kalau ada orang berani menghalang-halangi orang melakukan kebaikan, berarti dia menghalang-halangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi tawakal, serahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim berarti kita menyerahkan urusan kepada Allah. Yang berikutnya, wala tunazih ahlad dunya fi dunyahum yuhibbukallahu wa yuhibbuka ahlul ardi. Janganlah engkau bertengkar, berdebat dengan para pecinta dunia dalam urusan dunia mereka, maka Allah akan mencintaimu dan penduduk bumi pun akan mencintaimu. Gak usah seneng debat, bantah-bantahan dengan para pecinta dunia tentang urusan dunia. Udah ngalah saja lah nih urusan dunia. Misalkan begini, besok kita berangkat kondangan bareng pakai jilbab kuning, hijau, apa merah, apa pink gitu. Lalu Anda mati-matian mempertahankan harus warna pink karena itu warna kesukaan saya. Nggak usah sebegitunya kalau itu urusan dunia. Yang banyak ngalah saja lah, begitu ya. Insya Allah dengan begitu Anda akan dicintai sama Gusti Allah. Kita satu keluarga keluar bareng pingin cari makan di luar, kan kadang-kadang ada yang jadi petaka ya, hanya gara-gara diskusi mau makan di rumah makan mana, menunya apa, akhirnya jadi berantem, bertengkar. Jadi urusan duniawi tak perlu terlalu serius. Yang terakhir, wakun mutawaddi'an tastakmilu ahlul birri. Jadilah orang yang tawadhu, rendah hati, dengan begitu akan menyempurnakan amal-amal kebaikan. Jadi amal kebaikan kita itu akan lebih baik lagi kalau diiringi dengan tawadhu, rasa rendah hati. Contoh, kalau kita itu sudah sholat, orang yang tawadhu lalu dia berpikir, kayaknya sholatku itu tadi itu belum diterima kayaknya, karena aku sholatnya kayaknya kurang bagus. Ketika kita bersedekah, kita pun tawadhu berpikir, aku sedekahnya kayaknya nggak apa-apa dibanding yang lain. Jadi orang yang tawadhu itu selalu merasa paling rendah gitu. Selalu merasa bahwa amalnya itu paling tidak baik dibanding orang lain. Sehingga orang yang tawadhu itu biasanya itu dia sulit tersinggung. Kenapa sulit tersinggung? Karena dia sudah merasa yang paling bawah. Nah, kalau kita kan masih gampang tersinggung karena masih merasa yang di atas. Ada orang itu kata-katanya kayaknya tawadhu, tapi ternyata bukan. Ada orang bilang begini, ya benar, di sini memang aku yang paling bodoh, aku yang paling banyak salahnya, aku yang paling jengkeli, tapi ya sebenarnya ada yang lebih kebangetan belakang rumahku gitu. Berarti itu udah tawadhu belum? Berarti masih menganggap ada yang lain yang lebih, berarti itu belum tawadhu. Demikian nasihat Imam Sufyan Ats-Tsauri kepada salah satu muridnya, yaitu Ali bin Hasan As-Sulami. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajarannya. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita lanjutkan kembali pada pembahasan yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.